Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Suci Rahmadani dengan NIM 25181420111101. Saya berasal dari Prodi S1 Keperawatan kelas C Universitas Muhammad Nasir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Pemikiran Muhammad Nasir berpusat pada integrasi Islam dan kehidupan berbangsa dan bernegara, atau agama negara, pendidikan, dan politik, menekankan dakwah rasional intelektual untuk membangun peradaban, serta pembangunan karakter bangsa yang melandaskan nilai Islam, seimbang, jasmani dan rohani, dan berorientasi pada tujuan hidup mulia yang tetap relevan untuk mengatasi masalah bangsa saat ini seperti krisis identitas, korupsi, dan dikotomi ilmu melalui keteladanan dan pendekatan pendidikan yang komprehensif. Inti pemikiran Muhammad Nasir yang pertama, Islam dan negara, yaitu Islam bukan sekadar ritual, tapi dasar kehidupan dunia dan akhirat. Negara adalah alat untuk menegakkan syariat Islam, bukan tujuan akhir. Pancasila dapat menjadi dasar negara karena sila-silanya selaras dengan nilai Islam dan Tauhid, asalkan dipahami secara benar, bukan sekuler. Yang kedua ada pendidikan, yaitu menolak dikotomi ilmu, agama, dan umum, mengusung pendidikan terpadu atau integrasi ilmu untuk melahirkan manusia beriman, berakhlak mulia, seimbang, jasmani, rohani, dan mampu bersaing intelektual. Yang ketiga ada dakwah, yaitu dakwah harus rasional, ilmiah, adaptif, dan menyentuh seluruh aspek kehidupan, spiritual, sosial, politik, bukan sempit atau dogmatis. Selanjutnya ada karakter bangsa, yaitu mengkritik penyakit atau cinta dunia dan bakhil pengorbanan, bangun jiwa bangsa melalui pendidikan dan keteladanan pemimpin untuk penyampaian kejayaan dunia akhirat. Selanjutnya ada relevansi dengan kondisi bangsa saat ini, yaitu mengatasi kritis identitas dan politik. Gagasan Nasir tentang teisme demokrasi universal yaitu relevan untuk masyarakat majemuk Indonesia agar tidak terjebak politik identitas dan tetap menjadikan nilai Islam sebagai etika dan politik. Selanjutnya ada reformasi pendidikan, yaitu konsep integrasi ilmu sangat dibutuhkan untuk menciptakan lulusan yang berintegritas intelektual dan berakhlak menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya etika publik, yaitu pemikiran tentang politik yang berlandaskan kerohanian penting di tengah isu korupsi dan moralitas pemimpin. Menegaskan pemimpin harus berakhlak dan cakap, bukan hanya jabatan. Selanjutnya keteladanan, yaitu pesan dan keteladanan Nasir menjadi rujukan untuk membangun karakter bangsa, mendidik generasi muda agar menjadi pemimpin yang adil dan berintegritas seperti yang diharapkan dalam tujuan pendidikan sosial. Baik, selanjutnya yaitu relevansi dengan kondisi bangsa dan umat saat ini, yaitu yang pertama persatuan dan umat, yaitu di tengah fragmentasi dan polarisasi, pemikiran Nasir relevan untuk menyatukan umat Islam dan bangsa dalam bingkai NKRI, melawan separatisme atau perpecahan. Selanjutnya ada tantangan sekularisme, yaitu melawan upaya sekularisasi ekstrim yang mengikis nilai Islam dalam kehidupan publik. Pentingnya integrasi Islam dan bernegara. Selanjutnya ada krisis kepemimpinan. Pemikirannya menjadi pedoman memilih pemimpin berintegritas, anti korupsi, dan berwawasan kebangsaan, bukan sekadar popularitas. Selanjutnya pendidikan karakter, yaitu menjadi solusi untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan berakhlak mulia dan mengatasi degradasi moral, yaitu selanjutnya dialog peradaban, memberikan landasan dialog antara nilai Islam dan modernitas, mendorong umat untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional berbasis nilai.
Selanjutnya, kepemimpinan Natsir mencerminkan warisan intelektual dan moral yang masih relevan untuk generasi sekarang. Dalam konteks kehidupan politik, Natsir menekankan bahwa kepemimpinan bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan akumulasi pengalaman dan perjuangan panjang. Bagi Natsir, karakter seorang pemimpin tidak hanya dibentuk oleh kecakapan teknis atau kecerdasan semata, tetapi juga oleh nilai-nilai moral dan dedikasi terhadap kepentingan rakyat. Dalam era demokrasi, konsep kepemimpinan demokratis yang dipegang oleh Natsir menjadi landasan penting. Meskipun masyarakat memiliki perbedaan ideologi dan pandangan, Natsir mengajarkan bahwa hubungan personal harus dijaga. Keberagaman dan perbedaan merupakan bagian alami dari sebuah negara demokratis, dan pemimpin harus mampu mengelola perbedaan tersebut dengan bijak. Pemikiran Natsir tentang mosi integral mencerminkan upaya untuk membangun persatuan dan kesatuan di tengah-tengah perbedaan. Melalui pendekatan ini, Natsir menunjukkan bahwa dialog dan konsensus adalah kunci untuk mengatasi perpecahan dan konflik. Mosi integral tidak hanya sekadar sebuah konsep, tetapi implementasi nyata dari usaha untuk mencapai keselarasan dalam kerangka demokrasi. Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan zaman, Natsir memotivasi agar bangsa tidak berhenti atau mendayung. Gaya bahasanya yang puitis memberikan gambaran yang kuat tentang perjuangan yang harus terus dilakukan. Analogi yang diberikan tentang berada di tengah arus dan mencapai tepi pantai menggambarkan perjalanan panjang menuju cita-cita, di mana keberhentian hanya akan membawa kita kembali ke tengah arus yang deras dan akhirnya akan menenggelamkan kita semua. Selanjutnya, dengan penuh kebijaksanaan, yaitu Natsir memberikan warisan berharga tentang arti sejati kepemimpinan dan perjuangan dalam membangun sebuah negara demokratis. Pesannya menjadi cahaya yang memandu kita dalam menghadapi tantangan zaman. Mari kita teruskan perjuangan untuk menjaga dan memperkuat fondasi demokrasi, sehingga kita dapat bersama-sama melangkah menuju masa depan yang lebih cerah dan adil, bukan sebaliknya memporak-porandakan keharmonisan bernegara hanya demi kepentingan dan kekuasaan sesaat. Baik, sekian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.